mencapai tingkat energi bumi puncak 3. Permata siluman ular hanya memiliki 200 energi. Setiap permata siluman memiliki energi yang berbeda-beda tergantung tingkat energinya. Selama 3 bulan, Ho-Chen berhasil mencapai tingkatannya, dan Ho-Chen berhasil mencapai tingkat energi bumi awal 1, dan masih memiliki 500 energi. Ho-Chen terus berburu siluman di dalam hutan. Hari berganti bulan, dan tanpa terasa 2 tahun telah berlalu. Selama 2 tahun, Ho-Chen hanya memakan daging dari binatang biasa dan binatang siluman. Tidak terhitung jumlah siluman yang berhasil Ho-Chen bunuh. Aura energi kematian Ho-Chen sangatlah besar dan kental. Kita bertemu lagi, Tuan Singa. Ho-Chen mencari siluman singa yang pernah mengejarnya. Sang singa meraung keras karena merasakan aura energi kematian besar milik Ho-Chen. Ho-Chen bersiap menyerang. Kini Ho-Chen telah mencapai tingkat energi bumi puncak 3 dan hampir memasuki tingkat awal 4. Energi Ho-Chen bertambah 600, setara dengan tingkat energi langit awal 1. Siluman singa menyerang dengan cakarnya yang sangat cepat. Ho-Chen yang awalnya ingin menyerang kini berusaha menghindar. Sudah kuduga singa ini sungguh tidak akan mudah dikalahkan. Ho-Chen mengeluarkan pedangnya dan melompat dengan cepat ke samping singa. Teknik angin, tebasan bulat sabit. Dengan sekuat tenaga, Ho-Chen menebas punggung siluman singa. Namun siluman singa tersebut bergesit. Bukan hanya berhasil menghindari tebasan Ho-Chen, singa tersebut juga berhasil mencakar lengan Ho-Chen. Kain lengan Ho-Chen robek. Terlihat darah bekas cakaran membentuk 3 garis. Sial, sepertinya aku memang tidak bisa mengalahkannya. Dia terlalu kuat. Ho-Chen melompat ke atas pohon dan segera pergi meninggalkan siluman singa. Namun siluman singa tentu tidak akan membiarkan itu. Dengan cepat sang siluman singa menembakkan bola api dari mulutnya. Gawat! Ho-Chen melihat bola api tersebut menuju ke arahnya dengan sangat cepat. Teknik angin, pukulan bola angin. Ho-Chen juga melepaskan pukulan yang berbentuk bola angin untuk menghentikan api tersebut. Namun bukannya berhenti, bola api tersebut semakin membesar, namun kecepatannya berkurang. Dengan cepat Ho-Chen menghindarinya, bola api tersebut mengenai sebuah kayu dan terbakar habis. Ho-Chen tidak bisa membayangkan jika api tersebut mengenai tubuhnya. Sial, sepertinya tidak mudah menghindar darinya, gerutu Ho-Chen. Kalau saja suatu saat nanti aku bertemu dengan musuh yang memiliki tingkat energi langit puncak 4, pasti akan sama merepotkan seperti singa ini. Akhirnya Ho-Chen mencapai jurang dan segera melompat dengan cepat. Sang singa itu hanya memandang Ho-Chen di seberang jurang. Dari pertama, apa memang singa itu tidak berani menyeberang atau apa ya? Sebenarnya Ho-Chen tidak tahu kalau singa itu bukan takut untuk menyeberang. Namun itu adalah batas wilayah kekuasaannya. Sedang tempat Ho-Chen juga ada singa yang lain yang menguasai wilayah itu. Sebab itu sang singa tidak mau menyeberanginya. Ho-Chen duduk dan memulihkan lukanya dengan meminum pil. Ketika malam, Ho-Chen pun kembali ke dalam gua. Aku sudah terlalu lama di sini. Sebaiknya aku pergi besok. Sudah lama aku ingin makan enak. Ho-Chen melangkah menuju gua. Sepertinya ada yang memasuki gua. Siluman atau apa? Ketika Ho-Chen sampai di depan mulut gua, Ho-Chen merasakan kehadiran makhluk hidup di dalam gua. Ho-Chen melangkah dengan hati-hati, namun ketika sampai tepat di depan pintu gua, seorang pria parubaya muncul di depannya. Ho-Chen merasa tenang karena orang tersebut bukan seorang pendekar. Paman, apa yang kalian lakukan di dalam hutan ini? Tanya Ho-Chen heran. Menurutnya tidak sembarang orang bisa memasuki hutan. Apalagi Ho-Chen merasa ketiga orang semuanya bukan pendekar. Kami tersesat ketika berburu. Jadi kalau Tuan Muda mengizinkan, kami ingin beristirahat di dalam gua. Jawab salah seorang yang paling depan dengan sedikit agak takut. Tidak masalah, Paman. Besok saya berencana keluar dari hutan ini. Kalau kalian ingin ikut, kita bisa pergi bersama. Jawab Ho-Chen dengan tersenyum hangat. Menurut Ho-Chen, mereka cukup beruntung karena berhasil selamat di tempat yang banyak hewan dan silumannya. Tentu kami mau ikut. Jawab mereka dengan menganggukkan kepala cepat. Mereka senang akhirnya menemukan jalan keluar dari hutan aneh ini. Ho-Chen masuk dan segera mengeluarkan daging yang sudah dibakar sebelumnya. Ho-Chen membagikan kepada ketiga orang tersebut. Mereka sangat senang karena sudah 2 hari mereka tidak makan. Tuan, nama saya Jingkun, dan ini teman saya Yong-an, dan ini Changsu. Kami semua dari kota Anming. Orang tersebut menceritakan semuanya.
Mereka ternyata dari keluarga bangsawan. Semuanya ada 4 keluarga bangsawan di Kekaisaran Jun, yaitu bangsawan Jong, bangsawan Chang, bangsawan Jing, dan bangsawan Hong. Sebenarnya mereka bertiga pergi dengan beberapa pengawal. Namun ketika melihat seekor rusa yang berlari dengan cepat, ketiganya segera mengejar untuk menjadi pertama yang mendapatkannya. Sedang semua pengawalnya disuruh menunggu. Dengan mengikuti arah rusa lari, semakin lama semakin jauh dan ketiga bangsawan juga tetap mengejar. Tanpa terasa mereka sudah berada di tengah hutan lebat. Sedang kuda-kuda mereka pun juga tidak mau lagi berjalan. Mereka kebingungan. Ketika malam mereka beristirahat dan paginya melanjutkan mencari jalan keluar. Setelah malam tiba, mereka kembali beristirahat di tengah hutan. Namun nasib sial menghampiri mereka. Ketika mereka sadar ternyata mereka diikuti oleh segerombol serigala. Mereka mengetahui ketika pagi tiba. Dengan sisa anak panah, mereka memanah para serigala tersebut. Namun panah mereka cuma sedikit, sedang serigala tersebut masih banyak. Mereka berlari seharian dan menaiki pohon hingga malam. Saat malam baru mereka kembali berjalan dan menemukan gua tempat Hojen berada. Hojen mendengarkan dan sesekali mengangguk, kadang menggelengkan kepala. Paman sekalian tidak usah khawatir. Besok saya akan mengantarkan kalian keluar dari hutan ini. Dan tidak perlu memanggil saya dengan tuan atau tuan muda. Panggil saja saya Hojen. Saya ingin istirahat, jadi paman sekalian juga istirahat dengan tenang. Tidak perlu takut, karena gua ini sudah sangat aman. Mereka semua menurut, namun tetap waspada. Hojen segera duduk bermeditasi. Hojen menghilangkan aura energi kematian menjadi energi aura raja yang berhasil dia pelajari dari Ming Hao. Hojen belajar energi aura raja ketika berada di tingkat bumi awal 1. Aura raja adalah energi positif yang memiliki pengaruh luar biasa dan kuat. Untuk mempelajarinya butuh konsentrasi dan latihan yang tidak mudah. Namun kalau berhasil, akan sangat mudah mengendalikannya.